فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Tentara Dajjal adalah bagian dari narasi eskatologi, akhir zaman, dalam ajaran Islam. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit, banyak informasi mengenai Dajjal dan tentaranya datang dari hadits-hadits Nabi Muhammad. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Dajjal dan tentaranya. Pertama, Dajjal. Pada suatu masa yang belum tiba, di ujung zaman yang penuh kekacauan, akan muncul sosok yang selama ini menjadi simbol puncak dari fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Ia adalah Dajjal, sang pendusta agung, Al-Masih palsu, yang keberadaannya telah diperingatkan oleh Rasulullah melalui berbagai hadits yang kuat dan menggugah. Dajjal bukan sekadar tokoh biasa dalam kisah akhir zaman. Ia adalah ancaman nyata yang akan menggoda hati manusia dengan tipu daya dan kemampuan luar biasa yang tampak seperti mukjizat. Dari segi fisik, Dajjal memiliki penampakan yang sangat mencolok, sehingga siapapun yang memperhatikan dengan seksama akan segera tahu bahwa ia bukan manusia biasa. Rasulullah menggambarkan Dajjal sebagai seorang laki-laki berpostur besar dan kekar, tubuhnya besar dan pendek, seakan-akan terpotong, membuatnya tampak kokoh namun tidak proporsional. Kulitnya disebutkan berwarna kemerahan. Sebagian ulama menafsirkan ini sebagai tanda bahwa ia berbeda dari kebanyakan manusia di zamannya. Yang paling mencolok dari ciri-ciri fisik Dajjal adalah matanya. Ia memiliki satu mata yang berfungsi, sementara mata lainnya rusak. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa matanya yang rusak seperti buah anggur yang menonjol, mengambang keluar dari kelopaknya. Rusak, namun masih bisa terlihat jelas oleh siapapun yang memandangnya. Rasulullah menegaskan bahwa mata Dajjal itu buta sebelah, dan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa mata yang rusak adalah mata kirinya. Bahkan, Nabi menggambarkan Dajjal dengan kalimat yang tegas, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menjadi tanda utama yang membedakannya dari manusia biasa, bahkan dari para nabi sekalipun. Namun, bukan hanya fisiknya yang mencolok. Di antara kedua matanya tertulis kata kafara, kafir, yang artinya kafir. Tulisan ini tidak hanya bisa dibaca oleh orang yang terpelajar, namun juga terlihat jelas bagi setiap orang beriman, bahkan oleh mereka yang tidak bisa membaca sekalipun. Tanda ini menjadi bentuk perlindungan dari Allah bagi hamba-hambanya yang memiliki iman, agar mereka dapat mengenali Dajjal dan tidak terjerumus dalam fitnahnya. Dajjal juga disebutkan memiliki rambut yang keriting dan tebal, dan langkahnya seperti orang yang pincang. Ia akan menjelajahi seluruh penjuru bumi, dari barat ke timur, masuk ke setiap negeri dengan sangat cepat, kecuali dua kota suci, Mekah dan Madinah. Dua kota ini dijaga oleh malaikat, dan Dajjal tidak akan mampu memasukinya. Suaranya berat dan penuh pengaruh, tutur katanya meyakinkan, seolah membawa solusi bagi penderitaan dunia yang sedang dilanda krisis. Ia akan datang membawa kemakmuran palsu, hujan yang turun dari langit, tanah yang subur kembali, ternak yang gemuk, dan makanan yang melimpah. Semua tampak sebagai rahmat, padahal hanyalah alat tipu muslihat untuk menjerat manusia dalam kekufuran.
Dajjal bukan hanya menggoda lewat ucapan dan penampilan, tetapi ia juga akan menampilkan keajaiban-keajaiban yang membuat manusia takjub. Ia bisa menyuruh langit menurunkan hujan, menyuruh bumi menumbuhkan tanaman, bahkan menghidupkan orang mati, atau setidaknya menampakkan seolah-olah ia melakukan itu. Semua ini akan memperkuat klaimnya sebagai Tuhan, sebuah klaim yang jelas-jelas merupakan bentuk kekufuran yang sangat besar. Namun, bagi orang yang beriman dan mendalami agama, mereka akan tahu tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Dan fitnah Dajjal hanya akan menjadi ujian yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang memegang teguh kebenaran. Kedua, tentara Dajjal. Di tengah langit yang kelam dan dunia yang telah kehilangan cahaya petunjuk, saat bumi diguncang oleh fitnah demi fitnah yang memporak-porandakan iman manusia, muncullah satu kekuatan besar yang menjadi ancaman terakhir bagi seluruh umat, Dajjal, sang pendusta agung. Namun, ia tidak datang sendiri. Bersamanya bergerak sebuah gelombang dahsyat dari manusia-manusia yang telah dibutakan oleh dunia, dipikat oleh kemewahan semu, dan diperbudak oleh janji-janji palsu sang pembawa fitnah. Mereka inilah yang dikenal sebagai tentara Dajjal, pasukan kegelapan, barisan yang akan menyambut kehancuran. Tentara Dajjal bukanlah barisan bersenjata dalam pengertian klasik. Mereka adalah manusia dari berbagai penjuru bumi, dari berbagai bangsa, bahasa, dan warna kulit, namun disatukan oleh satu hal, kekaguman dan ketundukan mereka kepada Dajjal, sang pembohong yang mengaku sebagai Tuhan. Mereka tergoda oleh keajaiban-keajaiban yang diperlihatkannya, terpukau oleh ilusi kekuatan yang menipu mata, dan terpesona oleh janji kesejahteraan duniawi yang sesungguhnya hanya sementara. Dalam beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa sebagian besar pengikut Dajjal berasal dari kaum Yahudi di Isfahan, sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Persia, Iran saat ini. Disebutkan bahwa dari sana akan bangkit 70.000 orang Yahudi mengenakan jubah-jubah mewah, menjadi bagian dari pasukan elit yang menyambut kedatangan Dajjal dan berdiri sebagai pelindungnya. Mereka akan menyebarkan fitnah dan kekacauan, membawa pesan-pesan kebohongan yang dibungkus dengan retorika dan tipu daya. Namun, pasukan Dajjal tidak terbatas hanya pada mereka. Dalam gambaran yang lebih luas, disebutkan bahwa orang-orang munafik, yaitu mereka yang tampak beriman, namun hatinya kosong dari keimanan, juga akan menjadi bagian dari tentaranya. Mereka akan menjadi juru kampanye, pembela, bahkan pengkhotbah yang menyebarkan kebesaran Dajjal, menyarankan manusia agar tunduk kepadanya. Hati mereka telah mati, dan keimanan mereka telah lenyap sebelum Dajjal bahkan menampakkan diri. Lebih mengerikan lagi, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa jumlah wanita yang mengikuti Dajjal akan sangat besar. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa laki-laki harus menjaga istri dan anak perempuan mereka di rumah saat Dajjal datang, karena wanita akan menjadi mayoritas dalam barisannya. Ini bukan karena wanita lebih lemah secara spiritual, namun karena fitnah Dajjal begitu halus, begitu menggoda, hingga siapapun yang tidak kuat imannya, laki-laki maupun perempuan, mudah terjerat. Tentara Dajjal juga tidak terbentuk secara fisik semata. Media, teknologi, dan sistem-sistem dunia yang menyesatkan bisa menjadi bagian dari struktur tentaranya. Mereka menyebarkan propaganda, mengangkat suara-suara kekufuran, dan membungkam kebenaran. Dalam narasi akhir zaman, banyak ulama yang menafsirkan bahwa Dajjal akan menguasai informasi, menciptakan realitas baru, dan menekan siapapun yang menolak tunduk padanya. Semua itu dilakukan oleh jaringan tentaranya yang tersebar di seluruh dunia. Mereka akan berjalan bersamanya
dari satu negeri ke negeri lain. Di mana Dajjal melangkah, mereka mendahuluinya dengan pengaruh, propaganda, dan kekuatan. Mereka akan menawarkan bantuan, makanan, dan keselamatan bagi siapa saja yang bersedia menyembah Dajjal. Sebaliknya, mereka akan menebar teror, kelaparan, dan hukuman bagi mereka yang tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun di balik kengerian ini, kaum muslimin yang beriman tidak akan tinggal diam. Di masa yang sama, akan muncul tokoh pembela kebenaran, Imam Mahdi, yang akan memimpin umat Islam dalam perlawanan spiritual dan fisik terhadap Dajjal dan pasukannya. Dan di saat yang telah ditentukan, Nabi Isa akan turun dari langit, menghancurkan kekuasaan Dajjal, dan mengakhiri fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Tentara Dajjal memang kuat secara lahiriah, namun mereka tidak memiliki cahaya iman. Mereka hanya bayang-bayang dari dunia yang telah ditelan gelapnya tipu daya. Dan pada akhirnya, mereka akan binasa bersama tuannya, karena cahaya kebenaran tidak akan pernah padam, meski seisi dunia mencoba memadamkannya. Ketiga, peristiwa kemunculan Dajjal. Dalam kedalaman waktu yang belum terjamah, di saat bumi telah lelah menopang beban dosa umat manusia, ketika keadilan menjadi barang langka dan kebenaran tersembunyi di balik gemerlap kebohongan, muncullah sebuah babak kelam dalam sejarah umat manusia. Kemunculan Dajjal, sang fitnah terbesar yang pernah dikenal semesta. Ia datang bukan sekadar sebagai sosok manusia, tetapi sebagai simbol dari seluruh kejahatan yang telah dikumpulkan sepanjang zaman. Peristiwa kemunculannya tidak terjadi begitu saja. Ia muncul setelah dunia melewati fase-fase kehancuran iman. Musim paceklik panjang melanda bumi, menyebabkan kekeringan dan kelaparan merajalela. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa sebelum kemunculan Dajjal, 3 tahun terakhir dunia akan menjadi waktu ujian besar. Pada tahun pertama, Allah akan menahan sepertiga hujan dari langit dan sepertiga hasil bumi. Di tahun kedua, 2/3 hujan dan hasil bumi ditahan. Hingga di tahun ketiga, tidak ada lagi air yang turun dari langit, dan bumi pun tak lagi menumbuhkan apa-apa. Kelaparan, kekacauan, dan ketakutan menyelimuti umat manusia. Mereka mulai kehilangan harapan, dan itulah saat yang dipilih Dajjal untuk muncul. Di masa ketika manusia begitu rapuh, siap untuk ditipu oleh apapun yang terlihat seperti penyelamat, Dajjal akan keluar dari arah timur. Dalam riwayat disebutkan dari Khurasan, wilayah yang kini meliputi sebagian Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Ia akan muncul dari sebuah pulau atau wilayah yang terasing, dan dalam beberapa hadits disebutkan ia telah terikat dan dikurung menunggu waktu yang telah ditetapkan Allah untuk dilepaskan. Kemunculannya mengguncang dunia. Ia melangkah dengan cepat, begitu cepat hingga ia mampu menjelajahi seluruh bumi dalam waktu singkat, kecuali 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Malaikat-malaikat Allah menjaga 2 kota ini, dan Dajjal tidak akan pernah bisa menapakkan kakinya di sana. Ketika ia mendekat, Madinah akan terguncang seperti gempa hebat, dan semua orang munafik serta pendosa akan keluar darinya untuk bergabung dengan Dajjal. Maka kota suci itu akan bersih dari jiwa-jiwa yang kotor. Dajjal akan membawa sesuatu yang menipu pandangan manusia. Ia bisa menyuruh langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan hasilnya. Ia dapat menjadikan tanah tandus menjadi subur, serta membuat hewan ternak menjadi gemuk dan penuh susu. Di sisi lain, siapa yang menolaknya, ia akan buat hidup dalam kelaparan dan kekeringan. Ia bahkan membawa surga dan neraka, padahal apa yang tampak seperti surga adalah azab, dan yang tampak seperti neraka
justru keselamatan. Manusia-manusia lemah iman akan berbondong-bondong tunduk kepadanya, mencium tangannya, menyembahnya sebagai Tuhan. Ia akan berkata, "Akulah Tuhanmu." Dan di tengah dunia yang menderita, banyak yang tergoda untuk percaya. Namun bagi orang-orang yang masih menyimpan cahaya keimanan, mereka akan melihat dengan mata hati. Mereka akan melihat kata kafir tertulis di antara kedua matanya, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits. Mereka tahu bahwa inilah fitnah yang Nabi mereka peringatkan. Mereka akan bersembunyi, mereka akan bertahan, meski harus hidup tanpa makanan dan air, karena iman menjadi satu-satunya penopang hidup mereka. Perjalanan Dajjal akan dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa besar. Ia akan masuk ke negeri-negeri, menghancurkan yang menentangnya, dan menyuap yang bersedia tunduk. Ia bahkan akan mengaku membangkitkan orang mati, padahal itu hanyalah tipuan mata. Dengan sihir dan teknologi, ia menipu akal manusia, menyesatkan hati-hati yang kosong. Di puncak kekuasaannya, ketika seolah seluruh bumi tunduk di bawahnya, Allah akan mengizinkan turunnya Nabi Isa dari langit, di Menara Putih di Damaskus. Isa akan turun dengan pakaian berwarna kuning, rambut basah seolah baru mandi, dan di kedua tangannya, kekuatan untuk menghancurkan fitnah Dajjal. Dengan langkah yang pasti, Isa akan mengejar Dajjal hingga ke gerbang Lud, sebuah tempat di Palestina, dan di sanalah Dajjal akan dibunuh. Fitnah terbesar itu pun berakhir, dan cahaya kebenaran menyinari bumi sekali lagi. Namun, sebelum itu terjadi, dunia harus melewati malam panjang yang gelap, di mana kebenaran menjadi barang langka dan kesesatan tampak seperti cahaya. Itulah masa kemunculan Dajjal, masa di mana keimanan diuji hingga titik terdalam, dan hanya mereka yang bersandar kepada Allah yang akan selamat. Keempat, Imam Mahdi. Di tengah zaman yang semakin gelap, ketika bumi dipenuhi oleh ketidakadilan, kehancuran moral, dan manusia telah jauh tersesat dari jalan ilahi, saat fitnah menyelimuti kehidupan, seperti kabut pekat yang menyesakkan, Allah akan mengutus seorang pemimpin mulia dari kalangan umat Nabi Muhammad. Ia bukan nabi, bukan malaikat, tapi manusia biasa yang dipilih dan dimuliakan. Dialah Imam Mahdi, sang pembawa harapan dan pembela kebenaran di tengah kekacauan dunia. Nama lengkapnya sesuai dengan nama Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Ia berasal dari keturunan mulia, dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi. Wajahnya bercahaya, penampilannya menyejukkan, dan akhlaknya mencerminkan kemuliaan. Ia bukan orang yang sejak awal dikenal atau dicari-cari oleh umat. Bahkan, dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Imam Mahdi tidak mengetahui bahwa ia ditakdirkan sebagai pemimpin, hingga Allah membangkitkan keinginannya dan memberinya petunjuk pada malam hari, sebuah malam yang mengubah nasib dunia. Kemunculan Imam Mahdi akan terjadi di tengah dunia yang kacau. Saat itu, umat Islam tercerai-berai, banyak penguasa zalim berkuasa, dan keadilan menjadi barang langka. Di Tanah Suci akan terjadi perebutan kekuasaan di sekitar Ka'bah, dan di saat itulah orang-orang yang beriman akan mengenali sosok Mahdi, meskipun ia sendiri enggan tampil di depan. Mereka akan memaksanya untuk berbayat di antara rukun dan makam Ibrahim, sebuah tempat suci yang menyaksikan janji-janji luhur para hamba pilihan. Dari sanalah perjalanannya dimulai. Imam Mahdi akan menjadi pemimpin sejati yang menyatukan kembali barisan umat Islam yang tercerai, menegakkan keadilan, menghapus kezaliman, dan menghidupkan kembali sunnah Nabi. Dalam masa kepemimpinannya, bumi akan melimpahkan berkahnya, langit menurunkan hujannya, dan manusia hidup dalam kedamaian yang telah lama dirindukan. Ia akan memimpin dengan hati yang lembut, namun tegas dalam menegakkan hukum Allah. Kejujurannya tak terbantahkan, keberaniannya tidak tergoyahkan, dan seluruh umat akan mencintainya, seperti anak mencintai ayahnya.
Namun tugas Imam Mahdi tidak berhenti pada urusan dalam negeri. Di masa itu, fitnah Dajjal mulai menjalar dan dunia mulai terguncang oleh kekuatan jahat yang luar biasa. Maka, Imam Mahdi pun memimpin umat Islam dalam perang akhir zaman, dikenal sebagai Malhamah Kubra, perang besar yang akan mengguncang dunia, lebih hebat dari semua perang yang pernah terjadi. Ia akan memimpin pasukan muslim melawan pasukan kufur dari berbagai penjuru dunia. Darah tertumpah, bumi bergetar, dan langit seolah menyaksikan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Di tengah masa itu, ketika Dajjal akhirnya muncul dan fitnahnya meluas, Imam Mahdi tahu bahwa tugasnya tidak akan selesai sendiri. Maka, dalam sebuah peristiwa yang luar biasa, Nabi Isa akan turun dari langit di Menara Putih Damaskus. Ia akan sholat di belakang Imam Mahdi, sebuah pertanda bahwa Imam Mahdi bukanlah Nabi, tapi pemimpin umat yang diridai, dan bahwa kepemimpinannya diakui oleh Nabi yang diturunkan dari langit. Dengan bergabungnya Nabi Isa, mereka akan memimpin perlawanan terhadap Dajjal dan pasukannya. Dalam pertempuran puncak itu, Dajjal akan terbunuh di gerbang Lud dan fitnah terbesar dalam sejarah manusia berakhir. Dunia kembali damai dan Islam tersebar ke seluruh penjuru bumi. Setelah tugasnya selesai, Imam Mahdi akan wafat seperti manusia biasa. Ia tidak abadi, namun warisannya akan abadi dalam sejarah umat. Namanya akan hidup sebagai simbol harapan, kebangkitan, dan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Ia datang bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi untuk menegakkan amanah ilahi. Dan saat dunia kembali kehilangan arah, ingatan tentang Imam Mahdi akan terus dikenang sebagai cahaya yang pernah menerangi malam paling gelap dalam sejarah manusia. Kelima, Nabi Isa. Di penghujung waktu, saat dunia berada di ambang kehancuran spiritual dan moral, ketika kezaliman merajalela dan fitnah telah menyelimuti hati manusia bagaikan kabut hitam yang menyesakkan, akan terjadi sebuah peristiwa agung yang menggetarkan langit dan bumi, turunnya Nabi Isa. Sosok yang telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan tahun sebelumnya, kini akan kembali ke bumi, bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru, tetapi sebagai penegak kebenaran terakhir sebelum tibanya hari kiamat. Nabi Isa adalah satu dari nabi besar ulul azmi, putra dari Maryam yang suci, yang dilahirkan tanpa ayah sebagai salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diutus kepada Bani Israel, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, serta berbicara saat masih dalam buayan. Namun, meski begitu banyak mukjizat yang ia tampilkan, sebagian besar Bani Israel menolaknya, bahkan bersekongkol untuk membunuhnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya, mengangkatnya ke langit, dan menjanjikan bahwa ia akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk menyempurnakan risalah dan menegakkan keadilan sejati. Waktu itu akan tiba saat dunia telah lelah oleh kezaliman, dan ketika fitnah terbesar, yaitu Dajjal, tengah menguasai bumi dengan tipu dayanya. Manusia telah tersesat, iman menjadi langka, dan kebatilan tampak seperti kebenaran. Di saat itulah langit akan terbelah dan cahaya suci akan turun dari atas menyinari bumi yang kelam. Di sisi timur kota Damaskus, di sebuah menara putih, Nabi Isa akan turun dari langit mengenakan dua kain berwarna kuning dengan rambut basah seolah baru mandi. Dua malaikat akan mengapitnya, dan dunia akan terdiam menyaksikan kembalinya sang nabi yang dijanjikan. Saat ia turun, kaum muslimin akan berada dalam barisan, dipimpin oleh Imam Mahdi, bersiap untuk melawan Dajjal dan pasukannya. Imam Mahdi akan meminta Nabi Isa untuk menjadi imam sholat, namun Isa akan menolak seraya berkata, "Kalian adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Ini adalah bentuk kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini." Lalu ia akan berdiri di belakang Imam Mahdi dan sholat berjamaah
sebagai simbol kesatuan umat dan kelanjutan risalah Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Isa akan memimpin perlawanan terhadap Dajjal. Dengan tongkatnya, ia akan membunuh sang pendusta besar itu di gerbang Lud, sebuah tempat di Palestina. Ketika Dajjal terbunuh, semua fitnah besar pun hancur. Kebenaran kembali menjadi cahaya dan bumi kembali pada fitrah aslinya. Namun tugas Nabi Isa tidak berhenti di sana. Ia akan menghapus semua bentuk penyimpangan dalam agama, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, karena Islam akan menjadi satu-satunya agama yang diterima. Tidak ada lagi agama-agama yang bertentangan dengan tauhid. Ia akan memerintah dunia dengan keadilan, menghapuskan pajak yang zalim, menumbuhkan kemakmuran hingga tak ada lagi orang yang layak menerima zakat. Pada masa itu, kedamaian akan menyelimuti bumi. Binatang buas akan hidup berdampingan dengan manusia. Anak-anak bermain dengan ular tanpa rasa takut, dan keberkahan mengalir dari bumi dan langit. Hati manusia akan dipenuhi kasih, dan dunia merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakan sejak dahulu kala. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun, memimpin dengan hikmah dan kasih sayang. Lalu, sebagaimana manusia biasa, ia pun akan wafat. Ia akan dimakamkan di bumi, dan dalam banyak riwayat disebutkan di sebelah makam Nabi Muhammad di Madinah. Kehidupannya di akhir zaman adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup dari fase kenabian dan awal dari tanda-tanda besar hari kiamat. Kisah kembalinya Nabi Isa bukan hanya kisah penutup akhir zaman, tapi juga pengingat bahwa kebenaran akan selalu menang, bahkan di saat tergelap sekalipun. Bahwa meskipun dunia dirundung kebatilan, akan ada cahaya yang turun dari langit, membawa harapan, membimbing umat, dan menegakkan kembali janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Keenam, kekuatan fitnah Dajjal. Pada suatu hari, di bawah langit yang jernih dan di tengah kehangatan persaudaraan para sahabat, Rasulullah duduk bersama mereka. Wajah beliau penuh keseriusan, pandangannya menembus masa depan, seolah menyaksikan kejadian-kejadian yang belum terjadi. Di sekeliling beliau, para sahabat duduk dengan penuh hormat, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut manusia paling mulia itu. Dan pada saat itulah, beliau mulai menceritakan fitnah terbesar yang akan menimpa umat manusia. Fitnah yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak akan pernah ada yang lebih dahsyat darinya setelah itu. Wahai sahabatku, demikian kira-kira nada beliau saat berbicara. Tidak ada satupun fitnah yang lebih dahsyat bagi umat manusia sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam hingga hari kiamat, selain fitnah Dajjal. Kata-kata itu menampar kesadaran mereka. Sahabat-sahabat yang biasa mendengar kisah-kisah kerasnya perang, beratnya ujian keimanan, dan keajaiban mukjizat, kini mendengar bahwa akan datang satu makhluk, bukan jin, bukan malaikat, bukan iblis, tetapi manusia yang memiliki fitnah lebih besar dari segalanya. Rasulullah menggambarkan bahwa Dajjal akan muncul dengan kekuatan luar biasa, bukan kekuatan fisik semata, tetapi kekuatan menipu, kekuatan menciptakan ilusi, kekuatan yang dapat memutarbalikan realita. Ia akan membawa dua hal, sesuatu yang tampak seperti surga dan sesuatu yang tampak seperti neraka. Namun beliau memperingatkan, neraka Dajjal adalah surga dan surganya adalah neraka. Ia akan menyesatkan manusia bukan dengan kekerasan, tetapi dengan menggoda, menyilaukan, dan memikat. Ia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Ia akan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tanaman pun tumbuh. Betapa mudah manusia tergoda oleh janji kesejahteraan setelah mereka lama hidup dalam kekeringan dan penderitaan.
Bahkan, hewan ternak akan menjadi gemuk bagi yang percaya kepadanya, dan sebaliknya kurus serta mati kelaparan bagi yang menolak. Para sahabat terdiam. Mereka yang sudah biasa menghadapi pedang dan anak panah, kini menyadari bahwa senjata Dajjal bukan logam, melainkan manipulasi hati dan akal. Ia akan datang pada masa di mana iman manusia sudah lemah, ketika dunia lebih dicintai daripada akhirat. Dan di saat seperti itu, Dajjal akan berkata, "Akulah Tuhan kalian." Banyak manusia akan percaya karena ia memiliki keajaiban yang sebelumnya hanya dimiliki oleh para nabi. Ia akan menghidupkan orang mati, meski itu hanyalah tipu daya. Ia akan berjalan sangat cepat, melintasi bumi seperti angin, masuk ke setiap negeri kecuali dua, Mekah dan Madinah. Rasulullah pun tak pernah lupa untuk memberi solusi. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menemui Dajjal, maka bacalah awal surat Al-Kahfi kepadanya. Itu akan menjadi pelindung dari fitnahnya." Beliau juga mengajarkan doa agar terlindung dari Dajjal yang dibaca di akhir setiap sholat. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Dalam suasana penuh ketegangan, Rasulullah melanjutkan, "Barang siapa mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah ia menjauh darinya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan datang kepadanya mengira dirinya kuat iman, lalu akhirnya menjadi pengikutnya karena melihat keajaiban yang ditampilkannya." Sebuah peringatan yang jelas bahwa fitnah Dajjal bukan hanya menguji yang lemah, tetapi juga yang merasa kuat. Ia menyerang dari sisi keinginan, dari harapan yang putus, dari kelaparan yang memuncak, dan dari cinta dunia yang berlebihan. Para sahabat menyadari bahwa fitnah ini bukan fitnah biasa. Mereka bahkan merasa takut Dajjal akan muncul di zaman mereka. Namun, Rasulullah menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa jika Dajjal keluar saat beliau masih hidup, maka beliaulah yang akan melindungi mereka. Tapi, jika setelah beliau wafat, maka setiap muslim harus melindungi dirinya sendiri dengan ilmu, doa, dan keimanan yang kuat. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada kita semua bahwa fitnah terbesar yang akan datang bukan berupa peperangan fisik, tetapi perang akidah, perang keyakinan, dan perang ilusi. Ia tidak datang dengan pedang, tapi dengan janji kebahagiaan palsu. Dan siapa yang tidak memiliki cahaya iman yang kokoh akan terseret dalam kegelapan fitnahnya. Dan hingga hari ini, meski Dajjal belum menampakkan dirinya, fitnah-fitnah kecilnya sudah bertebaran sebagai pertanda bahwa dunia sedang berjalan menuju waktu yang telah dijanjikan.